Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami wartawan dari majalah sekolah MI Ma'rif Gunung Pring mengaku hendak mewawancarai Bapak Heru Santoso selaku pimpinan Museum Jenderal Besar Sudirman Yogyakarta. Museum ini didirikan sejak kapan? Museum ini didirikan pada tahun 1890. Kurang lebih sekarang usianya hampir 134 tahun. Apa tujuan didirikannya Museum Jenderal Besar Sudirman ini? Untuk mengenang jasa-jasa dan ketahuan Pak Dirman untuk generasi yang akan datang. Ya. Terus Apa saja koleksi benda di sini? koleksi yang ada di Museum Jenderal Besar Sudirman ini hampir semuanya rata-rata yang pernah digunakan Pak Dirman beserta keluarga saat menempati rumah dinas di sini. Bapak sendiri kerja di sini sejak kapan? Dari seluruh benda yang ada di sini, apa saja yang masih asli? Hampir rata-rata semua benda yang ada di sini semua asli, karena benda-benda ini merupakan suatu peninggalan, jadi harus dirawat dan dilestarikan. Dan apa ada yang diganti karena sudah terlalu rusak parahnya dan tidak layak dipamerkan, maka ada satu dua barang yang harus diganti yang menyerupai aslinya. Bagaimana cara menjaga benda-benda yang asli biar tidak rusak dan awet? Benda-benda yang ada di museum ini kita jaga atau kita bersihkan. Ada yang setiap hari kita bersihkan, ada yang berkala seperti 1 bulan, 3 bulan maupun 6 bulan. Yang setiap hari kita jaga dengan menyapu, mengepel ataupun mengelap. Yang kita perawatan tiap bulan dengan memberi cover atau pengawet silika gel, pengusir atau penghilang atau penghambat jamur. Kalau yang 3 bulan maupun 6 bulan kita adakan fumigasi, yaitu perawatan benda dengan menggunakan bahan kimia. Ditempatkan di ruangan tertutup, terus dikasih bahan-bahan kimia tertentu, kita tunggu berapa jam baru. Nah, itu untuk mematikan bakteri-bakteri yang bisa merusak benda-benda koleksi. Bapak sendiri kerja di sini sejak kapan? Saya di sini kerja sejak April 2019. Apa saja tugas Bapak di sini? Tugas saya di sini menjaga, melestarikan peninggalan Pak Dirman dengan pembersihan setiap hari berkala dan dilakukan dengan rekan-rekan. Jadi kita kegiatannya hampir tiap hari. Kalau tidak ada pengunjung, kita lakukan pembersihan. Kalau ada pengunjung, kita membantu pemanduan. Di sini ada beberapa pegawai yang membantu Bapak dan bidang apa saja? Di sini anggotanya berjumlah 5 orang, termasuk kepala museum, dan ada tenaga pembantu, yaitu PKL dari SMA Negeri Nasional. Akan tetapi dari PKL itu hanya
bulan. Setelah 3 bulan kakak-kakak ini akan kembali ke sekolah masing-masing, sehingga yang rutin atau yang tetap di sini adalah 5 orang, 1 kepala museum dan 4 anggotanya. Kegiatannya hampir tiap hari sama, yaitu pembersihan, perawatan, dan pemanduan museum. Terus berapa biaya perawatan di sini per bulan dan siapa yang membiayai? Kalau berbicara tentang biaya perawatan, berapa besarnya biaya itu relatif, karena kita melakukan pembelian barang atau sesuatu barang itu di skala prioritaskan dengan fungsinya. Kalau kita melakukan pembersihan kayak itu, sapu itu tidak bisa beli tiap bulan atau beberapa bulan, rusak kita beli. Kapal dan lain-lain itu belinya berkala sesuai kebutuhan, habis ataupun rusak kita beli. Sedangkan biaya atau penganggaran ini dari museum sendiri, dari sumbangsih atau sumbangan dari rekan-rekan pengunjung yang memberikan istilahnya biaya seikhlasnya. Kalau dari pemerintah itu melakukan harwat biayanya, tetapi itu tidak mencukupi untuk seluruh museum. Jadi ada dari pemerintah dan ada dari sumbangan pengunjung. Sebenarnya Jenderal Besar Sudirman itu siapa? Jenderal Besar Sudirman itu adalah salah satu tokoh atau pahlawan yang sangat berjasa di Indonesia pada saat itu. Beliau adalah salah satu jenderal pertama TKN yang mempertahankan Indonesia setelah kemerdekaan. Beliau berjuang dengan rela berkorban, mempertaruhkan jiwa raga bahkan harta untuk perjuangan mempertahankan NKRI. Beliau berjuang dengan bergerilya, karena satu-satunya tokoh yang dicari atau yang satu-satunya tokoh yang sangat-sangat dicari Belanda pada saat itu adalah Pak Dirman setelah Indonesia diserang Belanda pada agresi militer Belanda kedua. Pada agresi militer Belanda kedua, presiden dan wakil presiden ditangkap. Sedangkan yang satu-satunya dicari Belanda tinggal Panglima Perang atau Pak Dirman. Itu terjadi pada 19 Desember 48. Lagi. Apa nilai yang bisa kita ambil dari perkembangan seorang Jenderal Sudirman? Nilai yang kita ambil dari keteladanan maupun kepemimpinan beliau. Beliau dari keluarga yang sangat sederhana, diberi kesempatan untuk belajar dan tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Beliau belajar dengan rajin sampai menjadi Panglima TKR. Beliau sangat dekat dengan anak buah dan beliau rela berkorban dalam perjuangannya, meninggalkan istri, bahkan menggunakan harta untuk bergerilya. Jadi adik-adik sekalian, mumpung masih ada kesempatan, belajarnya rajin, tuntut ilmu sebanyak mungkin,
raihlah cita-cita setinggi mungkin supaya menjadi anak yang berguna bagi keluarga, negara, dan bangsa. Lagi Dari koleksi yang paling menarik menurut pengunjung. dari sekian benda-benda koleksi ini, ada salah satu benda yang paling mungkin yang paling bagus atau mungkin favorit adalah tandu. Tandu Pak Dirman ada di ruang 12, ruang Dirama. Nah, itu merupakan salah satu tandu yang pernah digunakan Pak Dirman di daerah Gunung Kidul. Nah, itu lokasinya di ruang 12. Lagi. Dalam satu bulan rata-rata ada berapa pengunjung? Pengunjung itu relatif pada saat liburan banyak pengunjung yang hadir. Sedangkan hari-hari biasa ini adalah ada 1-2 keluarga maupun kelompok kecil. Rata-rata tiap bulan yang datang mengunjungi museum ini sekitar 500 sampai 1000 orang. Yang sering berkunjung ke sini biasanya bertujuan untuk apa? Yang sering berkunjung di sini rata-rata edukasi. Edukasi itu pembelajaran. Itu bisa anak sekolah, mahasiswa, ataupun bahkan seorang yang ingin memperdalam atau ingin mengerti perjuangan Pak Dirman. Ada juga yang bersifat rekreasi atau mengunjungi untuk melihat-lihat isi dari pameran museum. Apakah pengunjung di sini ada yang suka jahil? Jika ada yang jahil biasanya diapain, Pak? Terkadang ada orang yang bersifat jahil itu seperti memegang atau menggeser benda-benda koleksi. Kita setiap dari pengunjung itu kita dampingi dan kita arahkan agar tidak menyentuh, menggeser atau menduduki benda-benda koleksi di museum. Karena benda-benda yang ada di sini sudah relatif tua atau rapuh kalau tersentuh atau diduduki maupun dipegang. Dan lagi tangan kita mengandung zat asam, itu bisa mempercepat proses pemasukan. Jadi kita setiap ada pengunjung kita arahkan supaya tidak menyentuh, memegang ataupun menggeser benda-benda koleksi. Cita-cita dan harapan Bapak terhadap Museum Jenderal Besar Sudirman 25 tahun ke depan. Cita-cita dan harapan dari kami, museum ini tetap berdiri dengan menjaga semua benda-benda koleksi agar di tahun depan generasi-generasi selanjutnya masih bisa menikmati, melihat, dan mempelajari apa yang ada di museum ini beserta sifat-sifat ketauladanan, disiplinan dari tokoh pahlawan Pak Dirman. Siapa tokoh pahlawan yang menjadi idola Bapak dari belakang? Menurut saya yang menjadi favorit sampai saat ini adalah Dirman. Beliau seorang pahlawan jati yang berjuang mempertahankan semua yang ada, korban, harta, tenaga maupun lainnya. Bahkan keluarga sendiri pun ditinggalkan
karena demi menjaga keutuhan NKRI. Bahkan Pak Dirman pun sakit pada saat itu tetap melanjutkan perjuangan, karena satu-satunya tokoh yang dicari Belanda hidup atau mati pada saat itu adalah Pak Dirman. Jadi jasa Pak Dirman itu sangat luar biasa untuk bangsa Indonesia. Cara nunjuk teman-teman MI Ma'arif benar-benar Bapak. Saran dari kami adalah belajar yang rajin, tuntutlah ilmu setinggi mungkin, layak dikasih tamu supaya menjadi anak yang berguna bagi keluarga, bangsa, dan negara. Tidak ada kata habis-habisnya untuk belajar, dan belajar. Kesuksesan kita berawal dari belajar. Kalau ingin menjadi orang yang sukses, kesempatan mulai dari sekarang, mulai dari saat ini, belajar yang rajin. Jangan sia-siakan waktu, karena waktu tidak akan berputar kembali. Jangan sampai menyesal di kemudian hari dengan apa yang telah kita lakukan, seperti tidak mau belajar, atau tidak mau mengerjakan PR, ataupun tidak mau mendengarkan guru yang sedang mengajar. Karena semua yang diajarkan dari orang tua maupun guru-guru pembimbing pasti berguna dan bermanfaat untuk jangka panjang bagi adik-adik semua. Oke. Demikian wawancara ini.